Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha' wallahu bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yawma liqa'illah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sairil multazimina bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Wa ba'd, fa ya ibadallah usikum bittaqwa fa innahu man yattaqillaha waqahu min kulli syarr. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat Allah ini selalu menyadarkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesadaran tersebut kita selalu terdorong bersemangat untuk mengingat kepada Allah, untuk berzikir kepadanya. Karena insya Allah menjanjikan kepada kita bahwa fadkuruni adkurkum. Banyaklah mengingat saya pun kata Allah akan banyak mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan syukurilah nikmat-nikmat yang Allah berikan atau yang kami berikan kepada kamu. Wala takfurun, dan jangan sampai engkau menjadi orang yang kufur nikmat. Insyaallah dengan banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang lain itu akan diberikan kepada kita sekalian. Kemudian banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang menjadi jembatan sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana itu berzikir dan bagaimana pentingnya berzikir. Sehingga suatu saat beliau memberikan jawaban kepada seorang sahabat yang bertanya bahwa afdal atau amalan afdal yang manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau ajarkan kepada kami ya Rasulullah amalan yang afdal, amalan yang terpuji. Rasul memberikan jawaban bahwa la yazalu lisanuka rutaban bidzikrillah. Salah satu amalan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau lidah kamu, kata Rasul kepada sahabat tersebut,
selalu basah karena mengingat dan menyebut akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam selain memerintahkan kita untuk banyak berzikir, juga banyak mengajarkan lafaz-lafaz zikir yang sebagusnya kita harus ucapkan di setiap saat. Salah satunya beliau mengajarkan kita untuk banyak bertasbih, memerintahkan kita untuk banyak bertasbih, dan menerangkan kepada kita bagaimana fadilahnya, keistimewaannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh tasbih yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikala kita selalu menyebutkan bahwa subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sama seperti jumlah makhluk yang Dia ciptakan di bumi ini, begitulah kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmat dan maghfirahnya serta kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agungnya dan sucinya singgasananya arasy-nya yang beliau berada di atasnya. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya, dengan agamanya, dengan ajaran-ajarannya, dengan ayatnya dan hadisnya yang disampaikan kepada kita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang mengucapkan tasbih ini, dosa-dosanya itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala zabadil bahr, sekalipun dosanya itu sebanyak buih, sebanyak busa yang ada di lautan. Makanya para ulama mengatakan bahwa zikir ini seharusnya kita selalu baca, terutama di pagi dan di petang hari, sehingga dosa-dosa kita selalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bertasbih kepada Allah dan banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu salah satu penghilang daripada kegundahan hati, penghapus daripada kesusahan. Banyak bersalawat, insya Allah kesusahan hati kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah banyak bersalawat kita kepadanya, itu akan menambah rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di hari kemudian nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an begitu kuat dikala Allah menyampaikan bahwa wahai sekalian manusia, kamu itu butuh terhadap saya. Wahai semua manusia, kamu itu membutuhkan Allah. Adapun Allah tidak sama sekali membutuhkan kamu. Kamulah yang sangat membutuhkan Allah apapun dan dimanapun posisimu. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala yang cukup ekstrim, cukup keras kepada kita, terutama yang masih terkadang lalai untuk mengingat kebesaran Allah, sehingga sedikit ada rasa kesombongan dalam jiwanya, sedikit ada keangkuhan dalam hatinya, sehingga menganggap bahwa kami bisa berhasil, kami bisa sukses, kami bisa selamat walaupun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin diberangus oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang seperti ini. Sehingga pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi itu sangat jelas, dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, dalam surah Ar-Rum, tatkala Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid.
Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, siapapun Anda, semulia apapun Anda, karena memang manusia adalah ciptaan Allah yang termulia dibanding daripada makhluk-makhluk lainnya. Dan itu yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun perasaan dan kemuliaan yang kamu miliki, antumul fuqara ila Allah, kamu tetap butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan apapun, kemampuan apapun yang Allah berikan kepada kamu, pasti ada kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kemampuanmu untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Itu yang ditegaskan oleh Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah itu maha kaya dan maha terpuji atas kekayaannya. Artinya, karena Allah kaya, itu tidak butuh dengan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, karena memang ibadah kita bukan untuk Allah, bukan untuk kemuliaan Allah, akan tetapi ibadah yang Allah berikan atau perintahkan kepada kita itu untuk kita, untuk kemuliaan kita, untuk kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Begitupun ajaran-ajaran Allah yang lain. Kita disuruh bertauhid, memperbaiki keyakinan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan untuk Allah, bukan untuk Allah, tetapi untuk kekuatan hati dan jiwa kita semua. Akhlak begitu juga. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak karimah, berbudi pekerti yang baik. Itu pun untuk kemuliaan kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah menyampaikan dalam ayatnya yang lain bahwa kul, katakan Muhammad, ma ya'bau bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Allah tidak peduli. Ma ya'baukum rabbi laula du'aikum, sekalipun kamu tidak berdoa, tidak beribadah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzabtum, dan memang ternyata kamu banyak berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi fasawfa yakunu lizama, suatu saat pasti akan kamu mendapatkan akibat daripada pelanggaranmu, kesombonganmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna santum ahsantum li anfusikum wa inna sa'tum falaha. Kamu berbuat baik untuk dirimu, kamu berdosa, kamu pun akan menanggung akibat daripada perbuatan. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibukum. Kalau Allah mau, Allah memusnahkan kamu semua. Kenapa? Karena memang tidak ada kebutuhannya Allah sama kita. Kalau Allah mau, Allah mencabut keyakinanmu. Kalau Allah mau, Allah menjadikan kamu malas untuk beribadah. Kalau Allah mau, Allah pun akan merusak akhlak dan budi pekertimu. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian Allah sangat mampu untuk mendatangkan hamba-hamba yang lain yang bagus tauhidnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Ini pernyataan keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu bukan untuk Allah tetapi untuk kepentinganmu. Iya syayudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Dan hal yang demikian, memusnahkan, mengganti orang dari orang, umat dari umat, itu bukan perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang ternyata sudah banyak umat-umat yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatangkan dengan generasi-generasi berikutnya yang lebih fresh, lebih segar, lebih bagus tauhidnya, ibadahnya dan akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan kepada kita semua. Seakan-akan Allah mengetahui bahwa di hati banyak manusia tersimpan kesombongan yang luar biasa, sehingga merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa tidak butuh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa tidak butuh dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tahu Allah, sehingga diulang ayat ini dengan perkataan yang sangat luar biasa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, apapun posisimu dan dimanapun keberadaanmu, kamu selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kekayaanmu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan kedudukanmu pun tidak akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat kamu tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kekuasaan yang bisa menolak murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala, Firaun tidak akan pernah mampus. Tetapi sejarah mencatat salah satu pemimpin atau penguasa yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Firaun laknatullah, dan itu akan tertulis sampai di hari kiamat nanti. Seandainya kekayaanmu tidak menjadikan kamu musnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Qarun tidak akan pernah meninggal, Qarun tidak akan pernah mampus, mati dan lain sebagainya. Tetapi sejarah mencatat itu pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat keji sekali, sangat menyakitkan sekali. Makanya ini harus menjadi perhatian kita. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah tidak butuh dengan kamu. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa madza naftakiru minallah wa kaifa nasi'u ilaih, apa sebenarnya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mendapatkan kebutuhan ini? Itu kan pertanyaan selanjutnya yang harus menjadi jawaban atau kita dapatkan jawabannya. Aga diperluan pula di fuang Allah Ta'ala. Dan kalau kita sudah dapatkan jawabannya, bagaimana cara mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita itu? Dan ternyata agama Allah Subhanahu wa taala yang lengkap ini sudah menjelaskan dengan tuntas kepada kita. Kalau kita bertanya, butuh apa kalian dengan Allah? Kebutuhan yang paling utama seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penjagaannya Allah, pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena siapapun manusia itu selalu dalam bayang-bayang ancaman iblis laknatullahi alaihi. Siapapun kita, mau beriman, mau tidak beriman, mau setengah iman, mau kuat imannya, selalu dibuntuti oleh iblis. Dan kata kunci dengan iblis itu bahwa tidak pernah senang kalau orang berbuat baik, tidak pernah gembira kalau orang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengajak manusia siapapun untuk berdosa dan menjauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita butuh kebutuhan yang paling utama bagi kita, bagaimana supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan, baik itu syayatinul ins, begitupun syayatinul jin, syaitan manusia, begitupun setan jin. Selalu kita mengharapkan bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa dalam surat An-Nur bahwa kamu semua itu walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Sekiranya bukan karena kepemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahad, tidak ada di antara kalian yang bisa selamat daripada gangguannya iblis. Cuma karena penyelamatan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa diganggu oleh iblis. Sehingga inilah yang menjadi daftar utama kebutuhan kita. Kemudian Bapak dan sekalian, kalaupun kita bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan penjagaan Allah ini? Kita sudah tahu jawabannya bahwa kita butuh penjagaannya, pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak diselewengkan oleh iblis sehingga kita berbuat dosa dan sehingga dosa kita menyebabkan Allah murka kepada kita. Pertanyaan selanjutnya, cara untuk mendapatkan penjagaan Allah supaya kita tidak berdosa, tidak diganggu oleh iblis dengan apa? Itu pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam versi dalam Al-Qur'an. Salah satunya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Di saat Allah mengatakan bahwa kullun akhadna bidambih, semua manusia itu kami siksa karena dosanya. Karena terpengaruh oleh iblis sehingga dia berbuat dosa, akibat dosanya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan bahwa masalul ladzina takhadhu min dunillahi wala kamasil ankabut, orang yang mengharapkan bantuan pemeliharaan selain daripada Allah,
bagaikan orang yang berlindung di balik sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang tidak punya kekuatan sama sekali untuk memberikan perlindungan dalam jiwanya. Kemudian di akhir daripada ayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa inilah 3 sarana yang saya sampaikan kepada kamu agar upaya pelindungmu itu betul-betul kuat dan kamu tidak akan pernah digelincirkan oleh iblis untuk berbuat dosa. Apa itu ya Allah? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah yang Allah wahyukan kepada kamu dari kitabnya. Quran itu dibaca. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita akan dijaga dan insya Allah fisik kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita rajin membaca Al-Quran, apalagi dengan mentadabburinya. Maka rajinlah membaca Al-Quran, hifdzullah, pasti kita akan mendapatkan. Bukankah Allah mengatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini yang merupakan syifa, merupakan obat lima fis sudur di ayat yang lain, obat hati, obat yang selalu melukai hati, obat yang terlalu banyak dosanya di hatinya sehingga dosa-dosa hatinya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau selalu membaca ayat Allah. Warahmatan, sekaligus Quran ini menjadi rahmat, fammasena wa Allah taala, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan Quran. Laulal Quran lama kun hakadha. Seandainya bukan karena Quran kita tidak bisa begini. Quranlah yang bisa mempersatukan umat ini. Dan gara-gara Quranlah memberikan semangat kepada umat Islam sehingga mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Quranlah sehingga kita memiliki keyakinan tauhid bahwa tidak ada Tuhan yang menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah dibesarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena Quran. Maka Quran itu adalah rahmat. Pamasina huang Allah ta'ala. Coba dek ke kurangin lo digini itu. Sedangkan engkau kurangi, nah masih banyak orang yang salah jalan. Apalagi seandainya Quran ini tidak kita dapatkan. Tetapi yang menjadi ironi dan lucu di hadapan kita Bapak dan sekalian, nakuna fal lebaran itu fuang Allah taala ini Qurannya, lantas kita tidak mau melihatnya. Dek ngelo basya-basy. Padahal masih di sana kita tahu bahwa Quran itu surat cinta na fuang Allah taala lodidi. Tanra fa pujinna fuang Allah taala lodidi na farongete Quranna. Sehingga diterangkan di situ bahwa wahai hambaku, saya tahu kamu, saya senang dengan kamu. Maka ini yang kamu lakukan, ini jangan kamu lakukan. Kalau ini kamu lakukan begini kedua kamu, kalau ini lakukan kamu akan rendah. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambaku, kalau kamu membaca Quran itu bagaikan kamu bicara dengan Tuhanmu. Nah kota bahasa kurangnya seakan-akan bicara kalau difuang Allah taala. Nah sabaya dikurangi memang bukan makhluk. Tanianu dihindru, bukan makhluk. Bukan makhluk. Akan tetapi Quran itu adalah kalamullah, adanna fuang Allah taala dan bukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran itu tidak akan pernah lenyap, tidak bisa tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah. Yang bisa mati, yang bisa berakhir, yang bisa musnah itu adalah makhluknya Allah fuang Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Anu hindru itu fuang Allah taala waddi maburu. Akan tetapi kalamullah itu tidak akan pernah terganggu sampai di akhirat nanti. Itulah bahwa Quran itu famasina fuang Allah taala. Maka kalau mau dia masih di fuang Allah taala, rajin-rajinlah baca Quran. Bagaimana perasaan kita Bapak dan sekalian kalau kita dalam masalah dan kita melaporkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dalam gangguan syaitan insi dan syaitan manusia. Bantulah kami, keluarkanlah kami daripada permasalahan ini. Dengan kami membaca ayat-ayat-Mu, insya Allah itu akan mendatangkan ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Maka wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Syifaa'un wa rahmah. Begitupun wa hadza dzikrun mubarak. Di ayat yang lain,
Dan Quran ini adalah dzikr. Quran ini adalah dzikr, bentuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan berkah. Itu akurangi pendatang berkah. Iyan itu panoki barakana fuang Allah taala nak kungke kurangnya dia tidak. Kalau kita selalu baca, mentadaburinya, mencintainya, mengikutinya, berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, maka rajin-rajinlah mencari berkahnya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalin yang intens pertemanan kita kepada Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kemudian yang kedua, wa aqimis shalah. Tegakkanlah salat. Sempajangi. Nah, sebab itu sempajangi itulah ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tanda cermin keimanan seseorang. Kalau Anda melihat mendapatkan orang yang suka salat, fashhadu lahu bil khair. Apalagi nak kuna puji lo di masjid nah setengah di sini fashhadu to makasing itu. Orang bagus itu. Karena memang salat ini melatih kita menjadi orang-orang yang soleh. Melatih kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dalam salat kita diperintahkan dan salah satu rukunnya adalah ruku. Dalam salat kita diperintahkan salah satu rukunnya adalah sujud. Dan tahukah kita Bapak dan sekalian, ruku itu adalah tanda ketawaduan kita kepada sesama. Yaitu ton ruku'i tanya tu matempol di padan rupatau. Nia kima palebbi lo di padan rupatau. Dan di situ kita akan dapatkan dalam salat. Orang yang salat insya Allah itu akan memiliki jiwa tawadu yang luar biasa terhadap saudara-saudaranya, apalagi umat manusia. Kemudian sujud itu adalah tanda kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya. Sujud kita merapatkan dahi kita di tempat yang paling rendah, dan yang mendengarkan doa-doa kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala di atas di arasnya yang paling tinggi. Tanan nafuang Allah taala di bisi. Nafuang Allah taala mangkali ne bista di tempat yang paling tinggi. Tetapi orang-orang yang seperti ini itu cuma akan mendapatkan bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka kalau mau diampuni, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, fadisheni kesempajatta. Musa alaihissalam dikala kembali dari buruannya Fir'aun dan mau kembali lagi ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didoktrinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan sepuanglah fa'budni wa aqimis shalah. Dan itu bukan wahyu tetapi firman yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperdengarkan langsung kepada telinga Musa di Bukit Turi Sina. Dikala Allah menegur Musa, wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Ya Rasulullah ada Allah taala, Musa, saya pilih kamu menjadi hamba yang saya cintai. Fastami' lima yuha, angka lima desengi wahyonge, wapasanange, dan akatani masak kini fasakku. Fa'budillaha wa aqimis sholata li dzikri. Itu yang pertama, akaswiyangi ancadiate di lona Allah taala. Jangan pernah menyombongkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala apapun pangkatmu. Kemudian yang kedua, aqimis shalah, as-sumpajeng. Tegakkan salat. Karena di salat itu kamu akan mendapatkan kekhusyuan, kamu akan mendapatkan ketawaduan yang luar biasa dan perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu diberikan taklil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah itu sempajangi insyaallah. Itulah yang akan mencegah kita untuk berbuat kemungkaran. Bapak dan sekalian, salat itu membersihkan hati kita. Sempajangi itulah yang membersihkan hati kita. Dan hati ini yang bersih, insyaallah itu berat untuk berbuat dosa. Hati yang bersih susah untuk berbuat dosa. Ia mu itu nama kampet lima pugau dosa, nasabak mega rotak natita. Dosa itu satu sama lain saling mengundang. Kalau ada yang satu lain, diundang yang lain. Akan tetapi kalau hati ini bersih dari dosa, dibersihkan karena salat kita, insyaallah kita tidak akan tertarik untuk berbuat dosa dan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dapatkan dalam salat. Maka rajinlah salat, perbaiki salat kita. Perbaiki salat kita karena innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Tidak percuma Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu minimal 5 kali sehari dan semalam. Tidak ada ibadah yang seperti itu, yang seinten itu. Kalimat sisos, dan itu yang berulang-ulang. Apa tidak bosan ini orang lakukan? Ini yang sejak lahir ini yang saya lakukan sampai mati begini terus. Ternyata tidak. Kenapa? Karena memang dosa hati ini setiap saat itu akan dipenuhi dengan dosa, dan salah satu pembersihnya adalah salat kita yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala dzikrullahi akbar. Dan ternyata mengingat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar pengaruhnya dalam mencegah kita untuk berbuat kemungkaran dan melakukan kebaikan. Makin intens, semakin banyak ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah makin berat kita untuk berdosa. Akan tetapi dikala kita sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang disitulah kita diperdayai oleh iblis untuk melakukan dosa dan pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa fa idza qadaitumus sholata fantashiru fil ard, kita sudah salat, insyaallah kamu sudah tercegah untuk berbuangkan unsyuru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wadkurullah, ingat terus Allah. Walaupun kamu sudah salat, betul kamu sudah salat, tetapi jauh lebih hebat peranannya atau peranan zikir itu untuk mencegah kamu untuk mengingat berbuat kemungkaran. Kalau kamu selalu mengingat Allah, wala dzikrullahi akbar, maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan fadhkuruni adkurkum. Nakku tengerang itu ngerti. Nah, nakku ngerang itu fuang Allah taala, insyaallah dia yang akan menarik kita untuk berbuat dosa. Niake kuna lufain tifuang Allah taala, kita akan dibiarkan. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita diingat, dan kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak mengingatnya. Maka rajinlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Para ulama mengatakan apa itu dzikir katsira? Apa itu mengingat Allah yang banyak dalam ayat ini, bahwa minimal setelah kamu menjalankan salat fardu, baca-bacalah wirid setelah salat. Itu yang paling minimal. Dia sering merengeran di fuang Allah Ta'ala. Orang yang masih ada ingatannya didapat kepada Allah Subhanahu wa taala, habis salat tidak langsung pergi meninggalkan salat itu, walaupun kewajibannya sudah dia tunaikan, akan tetapi duduk sejenak untuk membaca wirid dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Itu salah satu. Dan alhamdulillah agama ini mengajarkan kita zikir yang sangat luar biasa. Zikir yang di semua tempat dan semua waktu, sehingga tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya, membuktikannya, sehingga insyaallah kita berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh kepada Allah, dan tahu bahwa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penjagaannya, dan tahu cara untuk mendapatkan penjagaan Allah, yaitu dengan banyak berteman dengan Quran, melakukan memperbaiki salat, dan senantiasa berzikir, melafadzkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga pada saatnya insyaallah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mada ya Rabb, wahai hambaku yang memiliki hati yang sangat tenang karena zikirnya, karena salatnya, karena Qur'annya. Apa ya Tuhan? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan, karena memang Tuhan sangat suka kamu dan kamu suka kepada Tuhanmu, sehingga itu yang mendorong kamu untuk selalu mengingatnya. Mudah-mudahan kita akan diseru yang seperti ini. Akan tetapi kuncinya Bapak dan sekalian, hadis mengatakan bahwa wa mata ahadukum ala ma masya alaih, semua kamu akan meninggal, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya sesuai dengan keadaan hidupnya. Kalau keadaan hidup ini selalu dibimbing dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di akhir hidup kita pun akan mudah untuk melafadzkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita malas, makutu timasikir di fuang Allah taala, wal iyadu billah, itu mungkin yang menjadi penyebab di akhir hayat kita, di sakaratul maut kita berat untuk mengucapkan minimal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullah fa innakum man yattaqillaha ja'ala Allahu lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sa'iril multazimina bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal fawzi indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.